Dan ngomongin kayak gini ya memang idealnya nggak hanya cukup seminggu 2 minggu, apalagi kayak bikin omnibus yang nggak nyampe 2 tahun itu dengan kepala dingin, dengan sareh lah ya. Bahasa Jawanya sareh gitu. Basicnya opo itu sih sebenarnya simple itu. Nggak kayak kemauannya pemerintah. Ya. Udahlah, aku mau kaji ulang. Jangan-jangan ada yang salah. Oh, namanya manusia toh. Ya. Mungkin ada yang salah gitu. Kecuali mereka ini sinterklas atau nabi akhir zaman gitu kan. Oke teman-teman milenial, kembali lagi di waktunya milenial podcast bareng aku Billy Gawa di sini. Ya, kali ini aku menghadirkan tamu jauh dari ujung di ora ujung kok, tengah-tengah Jawa lah. Nah, kalau teman-teman lihat di TV, lihat di Instagram ya, banyak berita tentang Wadas, Desa Wadas. Nah, daripada kamu mulet-mulet aja bingung cari kepastiannya di mana, nah mending nonton podcast ini karena kita langsung bicara dengan Mas Adi, salah satu pengurus Wadas, lebih tepatnya Mas Adi ini, wah aku sampai lali loh, Mas Adi apa? Kadif Advokasi Kawasan Walhi Jogja. Halo Mas. Halo. Sehat-sehat. Sehat Mas. Waduh. Iku mburine apa iku Mas? Tulisan apa iku? Walhi Jogja. Tulisan Walhi nggak jelas iku ya. Kita nggak akan langsung masuk ke pertanyaan tentang Wadas Mas. Aku pengen tanya tentang dirimu dulu Mas. Oke, siap. Apa sih? Kenapa dan apa sampai niku kok ada di Walhi Jogja? Oh, kenapa sih lebih tepatnya? Kenapa sampai ada di Walhi Jogja? Ceritanya panjang iki. Panjang ya. Oh, kayak tetralogi nek cerita iki. Wah, kayak pencarian Alkitab iku ya. Iya. Tapi pada intinya iki kok iso neng kene iki sebenarnya dulu pas zaman-zaman geger-geger di Jogja lah, urusan lingkungan itu kan paling kenceng itu kan pas pasca disahkannya Undang-Undang Keistimewaan tahun 2012. Oh. Ya. Terus ada kasus-kasus kayak Parangkusumo, YIA, terus penggusuran di pantai pesisir Gunung Kidul macam-macam gitu kan. Nah dari situ aku sering ngobrol, sering konsolidasi di Walhi. Nah, 2017 itu aku kemudian diajak untuk kemudian jadi butiran debune Walhi gitu. Alah. Ngewangi-wangi ngono-ngono. Nah, lanjut dengan saiki. Oh. Nah, pas masih YIA lah ya. YIA Parangkusumo masih jalan juga konfliknya gitu. Itu. Iki ketoke golek iki pas bingung golek wong sapa cek ning lapangan ya wis adi wae lah sik gampangan ngono. Walah. Aku mesti kepo Mas, ambek wong-wong sing tergerak hatinya untuk membantu sesama. Solidaritasnya kan tinggi kan. Biasane lu ojo langsung munggah ngono to. Mesem. Walah. Oh, karena arek enom iku jarang Mas sing ngene iki. Aku tahu wawancara karo pendamping buruh pisan iku ya arek enom. Kok gelem? Nah, iku pertanyaanku selanjutnya. Kok gelem? Ono apa ndek Walhi? Ono apa? Apa terjerumus iki ceritane iki? Iku kabeh bener kuwi. Kabeh bener ya. Enggak sih pasti iki lah apa ya sing ya ternyata ora gur butuh doa ya. Ngobrol soal nasib, soal besok kerene penindasan ngono-ngono iki ora butuh doa tuh. Ora gur butuh doa. Doa penting tapi ora gur butuh doa. Ya ora gur butuh like, share, komen, nyalakan loncengnya gitu enggak. Tapi kemudian yo piye carane iki iso neng kono ngono kan. Wong sing kadang bisa bersuara itu kan idealnya orang juga yang bersama-sama ikut merasakan meskipun
mereka nggak akan terkena dampaknya langsung misalnya dalam Ya. konteks agraria gitu ya. Tapi ya iku sing kemudian sing menurutku mbiyen mbuh iku kesalahan apa kok dijerumuske ngono, pikirku ya Walhi sing bisa nampung. Ya sesimpel iku lah. Nah, Jadi iso banyak belajar, iso banyak ketemu jaringan, iso banyak ketemu beberapa orang yang selama ini iki iso menyalurkan apa keinginanku ngono yo. Sama ini Walhi. Itu sih. Oke. Nek boleh duit ya genah ora toh. Oh iya. Percaya nek kuwi aku, Mas. Lah nyapa golek duit ning Walhi ana duit apa? Anoke ya rekoso. Tapi rekosone ya insyaallah kan berbuah ngono kan. Amin. Amin. Nah, tapi di kasus bendungan ini kan antara bendungan sama bendungan itu kan di daerah Guntur namanya. Ada di desa Guntur pusatnya ya. Itu satu kecamatan juga dengan Wadas, tapi itu jaraknya sekitar 10 kilo. Oh, iya. Lumayan. Nah, parae kui Wadas ini mau dijadikan tambangnya. Tambang material andesit buat bangun si bendungan. Oke. Jadi nek iki disebut PSN, yang disebut PSN itu ya pembangunane udu kemudian pertambangane toh udune. Harusnya. Jadi nek ini dikatakan PSN, nek kalau kita ini ngerunut soal perpres PSN kayak gitu, nggak ada itu tersebut terbersit ngono. PSN itu adalah menambang, nggak ada. PSN itu yang bangun sekolah, bangun fasilitas, jalan, bandara, bendungan, ngono-ngono itu nggak ada kegiatan menambang sebenarnya. Nah itu yang kemudian jadi persoalan. Di samping bendungannya pun juga kalau kami bilang juga bermasalah gitu. Apa itu Mas? Kok itu masalah? Ya misal soal bahwa bendungan ini sebenarnya untuk menyuplai kebanyakan itu untuk menyuplai air di Bandara YIA yang sekarang ini terancam bangkrut. Oke. Nah itu satu. Kedua ya soal kalau kita mau ngomongin soal teknologi bendungan kayak gitu, itu sebenarnya udah banyak sekali ditinggalkan. Kalau alasannya pemerintah itu buat pertanian gitu misalnya, itu akan lebih efektif kalau pakai bendungan skala kecil, bukan bendungan namanya, kayak apa itu ya, kayak dam tapi kecil gitu. Bukan kemudian bendungan dengan skala besar, karena itu di samping kemudian ada ancaman perampasan, juga ada ancaman kerusakan, terus pembiayaan untuk merawat bendungan itu juga besar, karena itu kan pasti setiap bendungan itu kan pasti ada yang namanya pendangkalan itu. Pendangkalan itu kan harus dikeruk dan macam-macam, prosesnya lama, maintenance-nya mahal gitu loh. Makanya sebenarnya ini sudah mulai banyak ditinggalkan di negara-negara lain. Nah ini kok Indonesia ini masih pakai bendungan. Nah itu yang sebenarnya juga kalau secara diskursus itu penting untuk kemudian dilihat. Ngapain bikin proyek-proyek yang sebenarnya itu tidak menjawab persoalan. Terus juga nanti Wadas itu juga nggak akan menerima airnya. Karena airnya nggak buat Wadas memang ya? Nggak buat Wadas. Itu buat Kebumen sama Purworejo sama YIA. Udah. Kebumen kita juga nggak tahu Mas. Kenapa kok bendungannya di situ akhirnya Mas? Nah kalau kita runut dari beberapa warga yang ada di Tapa ya, karena aku sempat juga ke sana sekitar ya lama lah, setahun intens di sana itu. Udah lama sebenarnya rencana itu, bahkan sejak zaman Soeharto itu udah ada rencana itu. Terus zaman SBY mau dilanjut, tapi kemudian itu nggak nyampe gitu. Hanya
survei-survei kayak gitu-gitu kan. Nah ini akan ternyata dilanjutkan di eranya Jokowi. Nah pertimbangannya ya buat perairan di sekitar Purworejo sekitar 15.000 hektar atau berapa itu. Tapi ketika ngelihat apa dokumen-dokumennya ternyata lebih banyak itu malah di untuk bandara 700 liter per detik, terus yang buat Purworejo itu 400 liter per detik, buat Kebumen itu 300 liter per detik. Jadi kebanyakan itu malah buat bandara. Benar-benar serius mau ngalirin yang di Purworejo sama Kebumen itu ya bikin yang terjangkau kayak gitu. Nggak usah bikin bendungan, itu nggak masalah sebenarnya. Iya. Segede itu loh. Sebesar tertinggi se-Asia Tenggara kedua. Nah, ya. Benar. Kompleks ya berarti ya. Kompleks banget. Jadi dari administrasinya aja, dari segi syarat-syaratnya aja juga udah masalah, karena di samping konteks bendungannya juga konteks pertambangannya yang sekarang ini lagi rame kan. Nah, sebetulnya apa aja sih Mas kekayaan Wadas itu? Kok sampai memang mau digunakan sebagai tambang dan akhirnya ditolak oleh warga? Kalau tambangnya ya pasti ada indesit ya, karena dia udah kajian kan mereka ini. Ya. Sekitar 40 juta meter kubik, 30 sampai 40 juta meter. Tapi sebenarnya mereka ini makainya itu cuma 8 juta. 8 juta sampai 15 juta meter kubik. Pemakaian untuk bendungan itu kan. Nah, itu ada spare sekitar setengah lebih berarti dari andesit yang ada di sana sebenarnya. Tapi ya sisanya buat apa sekarang pertanyaannya. Karena ya warganya ya nolak gitu loh. Nggak mau ditambang karena sejarahnya itu dulu ya, kalau aku dengar dari teman-teman Wadas itu, sepuh-sepuhnya Wadas misalnya, itu zaman Belanda itu pernah sampai sekitar 2 kali mau ditambang. Tapi warga itu nolak. Warga sana nolak, dan itu informasi itu turun temurun, jadi diturunkan ke setiap generasi gitu kan. Nah, kalau ada anak beranjak dewasa gitu pasti dikasih tahu. Kemudian ki neng Wadas ki arep ditambang zaman londo wis ping pindho. Tapi nenek moyang dhewe iki pesen nek iki aja entuk ditambang. Dari situ kemudian muncul kemudian kayak memori kolektif gitu ya, untuk kemudian menjaga lingkungan di sana. Nah, itu sebenarnya sama seperti ya apa yang ada hari ini, realitas hari ini, bahwa bahkan sebelum LBH, Walhi, Solidaritas, Front, SP, macam-macam mahasiswa masuk itu, mereka ini udah nolak. Jadi pas sosialisasi proyek itu, terus pas konsultasi publik itu nggak ada, kita ini belum kenal namanya Wadas. Orang kita masih rame-rame di YIA kan. Ya benar-benar. Nah itu nggak ada, nggak kenal kita, bahkan nggak tahu kasus Wadas itu apa. Mereka ini udah nolak, udah aksi, udah nolak. Nah itu. Nah kemudian kalau tadi soal kekayaan alamnya, sana itu kan ini ya perkebunan ya. Jadi ada ada vanili, ada kopi, ada aren, ada duren, ada kemukus, ada jahe, ada kencur, ada banyak itu, kelapa, pisang, itu macam-macam gitu. Dan kalau kita mau ngomongin soal sistem perekonomiannya, mereka ini udah bisa, atau bukan udah bisa, tapi secara turun temurun memang udah ngitung yang buat harian itu apa, misalnya aren sama karet gitu, buat dideres gitu. Yang bulanan itu dia dapat bisa dari kelapa, bisa dari pisang kayak gitu. Yang tahunan yang agak panjang itu bisa dari jahe, dari kencur kayak gitu, kapulaga, kemukus.
vanili, Ya. macam-macam gitu. Duren kayak gitu. Mimpinya itu paling Pak gue nek bicara soal apa hidup sejahtera itu apa? Ya yang penting bisa menyekolahkan anak sama nek kalau bonusnya ya bisa naik haji. Ikut tok. Nggak Oh. ada bayangan itu naik mobil, punya apa real estate kayak gitu nggak Hmm. ada. Hmm. Itu sesimpel itu mereka ini. Oke. Setauku ya. Iya ya. Berarti memang yang diperjuangkan adalah tanah yang dari dulu dijaga dari memori kolektif itu ya, nenek moyang itu ya. Iya. Karena ada Iya. perhitungan-perhitungan tadi itu juga ya. Iya. Perhitungan-perhitungan yang itu kalau mau misalnya diganti rugi atau bahasa kerennya diganti untung gitu. Berapa yang harus dibayar untuk selama ini secara turun-temurun itu mereka merawat tanahnya. Oke. Berapa biaya yang udah mereka keluarkan, keringat yang udah mereka cucurkan kayak gitu kan. Itu nggak bakal bisa diganti rugi. Kerukunan, gimana cara ngitung kerukunan? Ganti rugi kerukunan gitu. Coba orang ekonomi gimana cara ganti rugi kerukunan? Iya ya. Double, ngitungnya double. Kalkulatornya ra cukup, Cok. Pirang digit paling dhuwur ngene ra cukup ya gitu. Iya 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 iya. Simple, air. Air mereka ini nggak pernah beli loh. Oke. Karena kita hitung ada sekitar 27 sampai 30-an titik mata air. Wih, gendeng. Nek tak hitung sek walhi ku enek 17. Aku ngitung itu sama beberapa warga pemuda gitu kan. Ngendi mata airnya. Seminggu aku gorentok 17. Seminggu nitiing gitu-gitu tuh aku dapat 27 mata air. Ini saya oke ora? Saya oke saja nih Mas. Tapi aku kesel cuy. 17 wae lah. Aduh, dan itu tersedia gratis, Pak. Gratis, Bung. Nah, iku nek arek dihitung piye ngitungnya ya? Iya ya. Masa ya arek dhewe arek ngombe apa cawek cebok nganggo pasir kan ora mungkin. Nganggo semen. Ya. Nganggo banyu tetepan. Nah, ya. Masuk akal. Benar, benar. Nah, kenapa pemerintah sekarang itu kalau kita ngomong pemerintah ya, ngotot untuk kalau di berita ngukur ya, ngukur atau tetap ngotot mendirikan pertambangan dan lain-lain. Nah, itu kalau kita alasan simpelnya mereka ya. Kenapa kemudian itu harus pertambangan untuk material itu harus diwadas? Itu biar ngirit. Oke. Karena lokasinya itu terdekat di situ. Tapi kan urusan proyek pemerintah itu kan nggak boleh ngirit-ngirit sebenarnya. Emang gue duitnya sopo kan duitnya rakyat juga, gitu loh. Oke. Itu problemnya. Jadi juga soal apa kalau mau ngomongin kajiannya ya itu tadi bahwa itu dijadikan satu sama ambil. Jadi logikanya gini, sampeyan kalau duwe Pak Arab bangun pabrik semen neng Surabaya ngono. Tapi Arab ngeruk batuane neng Tuban ngono. Sampeyan ora perlu ngurus tambangnya sing neng Tuban. Gitulah kira-kira. Iya iya iya. Paham. Ya. Nah, itu kasusnya. Jadi itu nggak ada IUP, nggak ada izin usaha pertambangan itu nggak ada. Izin wilayah usaha pertambangan juga nggak ada. Kalau kita cek tata ruang kayak gitu misalnya, di tata ruang Purworejo itu Wadas itu nggak jadi tambang andesit, nggak ada itu wilayah pertambangan andesit itu nggak ada. Terus dia berdasarkan opo gitu loh. Dan ini juga bingung sebenarnya, Bung. Tolong. Lalu bentuk perjuangan keluarganya gimana ini di sana ini? Kalau setauku ya mereka ini Wadas itu aku pikir orang-orang yang cepat responsif lah gitu, responsif dan sangat terbuka. Gitu.
ya itu yang kemudian responsif, terbuka dan banyak belajar gitu. Banyak nangkep informasi gitu, bisa nangkep gitu. Ya langsung ketika mereka ini dulu itu 2000 berapa? Sekitar 16 17-an mereka menolak soal sosialisasi kayak gitu-gitu. Sosialisasi dan konsultasi publik itu ya mereka langsung bikin organisasi kayak gitu. Nah, itu sebenarnya pentingnya organisasi sebenarnya. Mereka secara alamiah kayak gitu. Secara alamiah ya. Bikin terus cari jaringan-jaringan yang kira-kira bisa bisa mengakomodir perjuangan mereka, bisa mensupport perjuangan mereka kayak gitu. Ya itu yang kemudian dilakukan dan sangat terbuka mereka. Nah, kemarin aja Ganjar ke sana aja mereka terima kok. Iya. Oke, Pak Ganjar mau datang karena dulu pas kita demo ke Semarang sampean nggak sempat nemuin ya. Sekarang jenengan ke sini ya tak diterima. Nah, dari semua itu sampai sekarang apa? Walhi memberi apa di sana? Memberi edukasi atau memberi bantuan? Dolan tok, dolan. Mosok yo dolan tok. Dolan aja. Ya, iya karena kita ngomongnya main gitu. Sana itu main, dolan silaturahmi gitu. Terus ya paling kegiatan-kegiatan sekarang itu kan karena kemarin ada keinginan dari beberapa pemuda ya. Misalnya aja ya. Jangan semua. Kalau semua itu tetralogi tadi itu. Kalau diceritain. Ada sekitar 9 sampai 10-an pemuda yang pengen nanam kayak gitu. Udah kita ayo diskusi dulu gitu. Mau nanam apa gitu. Mereka pengen nanam kencur sama jahe sama sayur-sayuran gitu. Oke. Ya udah kita ngobrol gimana pengelolaannya gitu. Oke. Kalau aku sih ngusulinnya karena di sana itu juga banyak ternak gitu ya, sama sampah-sampah daun kayak gitu-gitu. Ya pupuknya dari situ. Jadi nggak harus kemudian pakai pupuk kimia macam-macam kayak gitu. Monsanto, Bayer, Rento nyebut merek ya. Tak apa-apa loh. Apalagi kuwi timbang itu kayak gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin itu pakainya yang pupuk yang berasal juga dari alam desa Wadas. Terus soal misalnya ketika kalian atau teman-teman mau nanam jahe kencur itu ya usahakan sisihkan juga buat bibit. Jadi toh ketika misal mau beli bibit itu ya cuma sekali gitu. Selanjutnya harus bisa mandiri bibit gitu. Daulat atas bibit kayak gitu. Nah itu sih yang coba kita kembangkan sebenarnya. Sebelum geger geden itu udah nanam di sana bareng ya, pemuda itu udah nanam dan ya kesibukannya sekarang ya gitu-gitu Mas. Jadi 2 tahun lagi bisa kita kirim jahe ke situ. Tinggal dihitung. Wah, ya seneng aku. Bayar tapi ya ora apa-apa no. Jenenge nganu kok dodolan ya mesti kudu dibayar. Gitulah kira-kira. Ya sandang pangan. Kemarin ada berapa ya? 2,5 kuintalan lah kita tanam bibit. Tapi kalau kita lihat di media ya Pak ya. Ya. Kayak ada apa ya? Aparat penegak hukum itu yang represif banget itu bener apa enggak sih? Itu sangat benar ini. Jadi sebenarnya itu kan enggak hanya sekali kemarin itu, tapi yang terparah emang kemarin yang kami anggap terparah dari yang parah itu. Karena di tahun 2001 itu tanggal 23 April itu aku masih ingat banget. Itu kan juga ada kan usaha pengukuran gitu. Terus ternyata itu kan juga ditolak dan macam-macam. Terus di bulan-bulan September sampai Oktober itu
tahun-tahun ini itu mereka masif untuk kemudian patroli Oke. dengan alasan yang nggak jelas itu loh. Sampai kita hitung ada 16 kali Oh, patroli terus ke Wadas kayak gitu. Nah, puncaknya itu ya kemarin ini yang sekitar ribuan polisi plus preman itu datang ke Wadas, alasannya ngukur, tapi kemudian mereka menangkap, menghajar warga-warga yang lagi mujahadah di masjid, itu di rumah mereka ditanya KTP gitu. Jadi piye perasaanmu? Kowe wong ndi wong Wadas ndi KTP mujal? Piye gitu. Oke. Kayak gitu-gitu. Setelah ditunjukkan pun juga masih ditangkap, gitu, dipukul. Kayak. Berarti berapa hari? 3 harian itu. Iya, ya. Terus dikepung gitu kan. Sampai kita ini susah untuk masuk. Ya. Oke, oke. Lantas apa ini harapan warga Wadas ya terkait konflik ini, Mas? Kalau Wadas kemarin udah ngobrol ya, ketika Tuan Ganjar ke Wadas itu, ya mereka tetap ngomong usut tuntas kasus yang kemarin, terus cabut IPL kayak gitu, cabut izin penetapan lokasi pertambangannya. Iya, ya. Itu cuma ya. Dua tuntutan. Cuma dua itu ya. Oke, oke. Simpel kan, nggak kayak pemerintah maunya banyak. Mau gunung, mau apa, laut, mau apa gitu. Pertanyaan terakhir, Mas. Ada nggak nih solusi yang ditawarkan untuk mengatasi konflik dari Walhi? Kalau aku ya, ini kan proyek skala besar nasional, dan yang harus bertanggung jawab artinya kan juga negara, nggak hanya gubernur kan. Artinya kalau aku tetap pada soal kaji ulang. Dikaji ulang itu berhenti, semua PSN bermasalah itu berhenti dulu gitu kan. Dikaji ulang kayak gitu. Terus dengan kepala dingin kayak gitu kan. Ini sajane nek opo rek gitu kan. Jadi kok konflik neng ndi kayak gitu. Terus dilihat juga ini duit dari mana PSN ini kayak gitu. Besok generasi milenial ini menanggung beban enggak atas itu gitu. Pokoknya dihitung semua. Misalnya kita ngomongin Bandara Kertajati yang sekarang dari bandara jadi wisata dan mau terancam jadi bengkel pesawat itu misalnya. Ini harus dikaji juga gitu. Nah, ini juga PSN. YIA yang sekarang dari bandara tapi kemudian merugi, nggak mampu bayar pajak 35 M, udah mencat kurang lebih 400 karyawannya kayak gitu, tapi masih mau ngambil air dari bendungan kayak gitu loh. Kok iso kayak gitu. Nah, ini harusnya kan jadi perhatian gitu. Pemerintah pusat. Ini berhenti dulu deh. Kaji ulang. Baiknya kayak gimana? Apa benar? Itu aja sih kalau aku harapannya. Kaji dulu gitu. Dari kajian kajiannya ya nggak hanya seminggu di kampung kayak gitu kan. Iya, kajian yang representatif ya, yang kemudian adil kayak gitu, yang terbuka kayak gitu. Yang semua pihak bisa kemudian ngomong, kritik kayak gitu tanpa represif kayak gitu kan. Udah itu dikeluarin aja gitu. Emang nggak bakalan selesai seminggu 2 minggu gitu. Dan ngomongin kayak gini ya memang idealnya nggak hanya cukup seminggu 2 minggu, apalagi kayak bikin omnibus yang nggak nyampe 2 tahun itu. Kan kayak gitu. Dengan kepala dingin, dengan sareh lah ya. Bahasa Jawanya sareh gitu. Biasanya opo itu sih sebenarnya simple itu. Tidak kayak kemauannya pemerintah. Ya. Bilang aja ini enak opo ya. Banyak banget konflik agraria hari ini. Udahlah, aku mau kaji ulang. Jangan-jangan ada yang salah. Oh, namanya manusia toh. Mungkin ada yang salah gitu. Kecuali mereka ini sinterklas atau nabi akhir zaman gitu kan. Ya itu sih maunya simpel aja sebenarnya.
kayak ini loh, kayak apa, kebakaran hutan kayak gitu-gitu misalnya. Ini dari mana izinnya ya? Ya moratorium gitu, moratorium izin kelapa sawit misalnya. Ini tambang kok nang ngendi-ngendi nang Indonesia, ya moratorium izin pertambangan dulu gitu. Kan kayak gitu. PSN iya, kalau banyak masalahnya dikaji ulang dong. Harusnya pemerintah itu nggak usah malu misalnya, oh ini di stop dulu deh, ini di stop. Yang ini karena banyak konflik stop aja. Oh yang ini nggak berguna ya udah hentikan. Kayak gitu. Ya, oke. Simple sebetulnya ya. Wah simpel banget, nggak kayak, pokoknya nggak kayak maunya pemerintah. 200-an proyek strategis nasional itu. Oke Mas, ini nggak ada konflik sama sekali loh kalau mau ngundang itu. Kaji ulang itu sama sekali nggak akan ada konflik, nggak akan ada yang marah itu. Aku yakin. Oke. Siapa yang mau marah kalau orang mau evaluasi? Jenengan kalau mau evaluasi di podcast jenengan emang salah? Nggak salah kan, untuk yang lebih baik. Ya. Benar. Oh, ini kurang lur, ini materinya bosok banget ini Mas Adi ini. Sesuk ora usah diundang neh. Clear kan? Wah, sok ya awek ngono. Los lah. Misalnya artinya nggak ada yang salah dengan mengevaluasi, minta maaf kayak gitu kan. Menghentikan proyek yang nggak berguna itu nggak ada yang salah sebenarnya. Iya. Malah tak apresiasi. Benar. Tepuk tangan pertama kali aku. Buri. Tepuk tangan tok. Oh alah. Lek gaya rekno Mas, delok konflik seperti ini, seharusnya seperti apa? Menurut sampean idealnya? Kayak gini nih nggak ada yang ideal sebenarnya. Tapi dan juga nggak ada buku bakunya. Nggak ada babonnya, itu nggak ada. Mau pakai analisis apa, mau pakai buku apa, itu paling buat perantara ya, buat mengantarkan itu. Tapi yang penting menurutku ya kepekaanku sih. Kepekaan dan selalu pengen tahu akar persoalannya kayak gitu. Karena milenial ini kan hari ini kan, aku masuk milenial ora ya. Itu kan orang yang kemudian paling cepat untuk menyerap informasi, dan kemudian dia juga relatif kebanyakan punya akses informasi yang kemudian memadai kayak gitu. Misalnya soal mahasiswa kayak gitu, misalnya mau tanya soal hukum ya mereka ini tinggal ke diskusi sama dosen hukum. Ngomongin soal lingkungan ya tinggal ngomong sama dosen-dosen yang fokus di soal lingkungan misalnya. Ya. Kalau ngomongin konflik ya bisa tanya-tanya ke warga-warga yang sekarang ini masih berjuang misalnya. Nah dari situ kemudian bisa muncul inisiatif-inisiatif aku rasa. Tapi kalau nggak berangkatnya dari situ, aku pikir mencari inisiatif untuk bahasa kerennya menjadi Indonesia yang lebih baik atau negara yang, dan kita masih sama-sama belajar seperti itu. Iya. Oke. Itu sih. Iya. Sama satu lagi sih, jangan memposisikan diri kayak Sinterklas dan Nabi akhir zaman yang ketika mahasiswa datang, wali datang, ini penyelamat di akhir zaman gitu, penyelamat atas persoalan gitu. Jangan sedikit pun punya pikiran, bahkan punya pikiran untuk berpikir kayak gitu. Itu kayaknya nggak ada faedahnya gitu. Jadi dengar kayak gitu kan, belajar kayak gitu. Itu sih. Oke Mas, aku suwun banget ya Mas sudah mau diundang podcast meskipun waktunya tidak bisa berlama-lama sedikit, tapi seharusnya dari podcast ini teman-teman sudah tahu lah apa yang terjadi di sana dan apa yang seharusnya kita lakukan ya untuk sama-sama masyarakat Indonesia bisa solid menjaga tanahnya kita sendiri, menjaga buminya kita sendiri, karena itu buat anak cucu kita di generasi berikutnya. Bener nggak ya? Bener ya Mas ya? Yo. Oke, kita tutup aja. Terima kasih. Sedikit ya. Cek Instagramnya
Wadas Melawan, Wali Oke. Jogja, LBH Jogja, sama Kepada Tanah. Kepada Itu tanah. kalau mau dapat informasi yang lebih lengkap ya. Oke. Mau Oke. ngintip Instagramnya Buser juga nggak apa-apa, tinggal dibandingin aja. Mancet aja. Dikei pesan buri ini. Oke, Mas Adi, terima kasih ya. Semoga Oke. Anda sehat selalu dan dijaga selalu. Sama-sama Mas. Oke. Oke, kalau gitu kita tutup, Sehat-sehat. teman-teman. Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast Waktunya Milenial. Bye-bye.